Sebenarnya untuk jadi YouTuber itu apa ya? Pertama kita jangan pernah kenal putus asa sih, jangan pernah lelah. Intinya kita semangat, fokus, itu aja sih. Dan ketiga adalah konsisten. Kita terus-terusan bikin video, mau jadi mau enggak, yang penting kita bikin. Dan fokus, kita nggak bisa menjadi YouTuber gitu. Jadi gini, sebenarnya hampir sama dengan konsep pertama konten channel saya, yaitu mukbang, urusan makan-makan. Apalagi sewaktu pertama kali lockdown saat bulan puasa kalau nggak salah itu, saya itu hampir tiap hari, saya itu nggak bisa masak. Nggak bisa masak, yang saya bisa pertama itu ada masak air nasi, masak air sampai matang. Bikin kita dapat banyak inspirasi dan konsep dan konten ya. Pertama adalah kita selalu ingin tahu, itu yang kita harus gali ya. Ya seperti kita halnya sewaktu belajar ya, kita belajar matematika, kita karena pengen tahu ya kita belajar sama di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Neng Madu. Gimana kabar kalian semua? Dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini Neng Madu kedatangan salah satu YouTuber senior ya. Beliau dari Jeddah, siapakah? Tapi sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa ya dukungannya buat Neng Madu dengan cara like, comment, share, subscribe. Nah, siapa ya beliau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, Jaini Abuy. Selamat datang di Kota Taif ya. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutannya dan juga cuacanya yang Cuacanya dingin, alhamdulillah. Tapi ngangenin. Jadi kalau sudah 1 minggu nggak datang ke Kota Taif itu terasa pengen sekali datang lagi gitu ya. Jadi sisi positifnya adalah kita nggak butuh AC. Iya. Dan biar tambah kenal, mungkin ada sebagian subscribernya dari Neng Madu salam kenal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Zaini Abuy. Alhamdulillah. Dan bagi yang pengen lebih kenal lagi, saya dari Jawa Timur, tepatnya dari Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura. Dan alhamdulillah bisa kesini lagi. Kalau nggak salah saya itu untuk ketiga kalinya ke Kota Taif. Udah 3 kali. Ya, waktu itu ke sungai dengan teman-teman, salah satunya adalah Kang Alman Mulyana. Yang kedua yaitu datang ke acaranya Sahabat Salam. Yang kemarin ya. Yang ketiga hari ini alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dan yang paling berkesan dari Kota Taif adalah pemandangannya sangat indah, ketinggian gunungnya, anginnya yang sangat dingin, dan juga keramah tamahannya warga, teman-teman saudara yang di Kota Taif ini, terutama para senior di sini dan juga para teman TKW dan TKL ini, masya Allah tabarakallah, terima kasih, sangat berkesan ya. Dan sebenarnya hampir pengen tiap minggu ke sini, tapi dikarenakan pekerjaan dan juga jaraknya lumayan jauh gitu kan. Kurang lebih 2 jam ya kalau dari Jeddah ya. Ya kalau kita ngebut, kalau kita pakai kecepatan makhluk gaib mungkin beberapa menit ya. Tapi nggak kerasa, walaupun jauh sebenarnya nggak kerasa. Mungkin karena ya pekerjaan aja gitu. Benar pengen, apalagi keindahan Kota Taif ini adalah salah satu andalan para wisata di Arab Saudi. Salah satunya adalah Al-Hada, Al-Shafa, dan Jabal Lubnan juga. Jabal Lubnan atau Jabal Daka ya, ada juga. Dan juga ya situasi di Kota Taif, karena memang di Kota Taif sendiri terkenal dengan penghijauan dan kebun-kebunnya yang sangat subur, dan sungai-sungainya, dan memang selain itu juga sejarahnya baik dari religi ataupun pemandangan nuansa Arabnya itu, kalau kita nyampe ke Kota Taif itu terasa berbeda. Apalagi ini buah-buahannya, betul, dan juga sayurannya. Jadi memang terkesannya itu sangat luar biasa ya. Jadi kadang gini sahabat salam, saya itu kadang mikir gini, kalau ke Taif itu pengen kalau kita punya mobil pick up itu pengen bawa oleh-oleh ya, dari bukan oleh istilahnya mau saya jual lagi, tapi mau berdagang gitu ya, benar. Karena memang di sini itu buah-buahannya itu masya Allah ya, sangat subur banget ya. Selain dari memang perkebunan sayuran, buah-buahan, masya Allah ya, luar biasa. Dan kenapa saya sampai saat ini lebih aktif di Taif, selain dari saya memang tidak punya tugas juga, tentunya saya di Kota Taif itu serasa di Indonesia. Ya, tapi kayaknya untuk cuaca hari ini memang bulan-bulan ini memang cuacanya agak sedikit ekstrim ya. Jadi mungkin kita harus
apa ya, lebih banyak makanan yang ini ke tubuh kita biar hangat ya. Iya. Agar bisa beradaptasi dengan cuaca. Nah, sebentar saya mau nanya sedikit. Gimana dengan harga daging di sini? Apakah sama dengan di kota Jeddah? Bahkan kayaknya lebih mahal ya sedikit ya. Kemarin saya pernah review. Lebih murah di Jeddah. Iya, lebih murah di Jeddah. Saya kemarin pernah review pas di channelnya Nova Noviana kalau nggak salah, itu harga daging itu kalau nggak salah 40. Daging sapi. Oh, sapi. Iya. Ya, emang di sini Sama ya? Enggak, kalau di Jeddah bisa 35 itu iya, bisa 30 dapat 30. Jadi gini, kenapa daging sapi di sini lebih mahal daripada kota Jeddah? Pertama, daging sapi di sini tuh mayoritas impor dari Australia, Brazil. Iya, dari luar negeri ya. Iya, lewat apa? Ada yang lewat udara, ada juga yang lewat laut. Terus pelabuhan di laut mana? Di Jeddah, makanya di sini lebih mahal. Karena tapi ekspor mungkin lagi ke sini ya. Untuk daging kambing di sini pasti lebih murah. Karena memang di sini tempatnya mungkin. Iya. Selain Namanya dari kambing itu beladi kan. bisa kambing beladi. Di rumput kan banyak. Iya. Ngomong-ngomong, Iya. ini Iya nih mau ngobrol santai nih iya, kayak. kok bisa ke dalam gitu ya. Di sini Neng Madu sama Kak Sahabat salam juga nih, Iya, masih ditemenin. Ya, saya berterima Iya, mau- kasih. Kalau berdua saya itu sangat gugup. Mau itu nih minta motivasinya Motivasi untuk jadi YouTuber sebenarnya sih. betul Kalau banget. iya sebelumnya mungkin bisa dijelasin Iya. sudah berapa lama gitu Kang Zeni Abo ini Dan memang bisa gitu. diterima oleh masyarakat tuh gimana sih Kak? Sebenarnya untuk jadi YouTuber itu Iya. apa ya? Pertama kita jangan pernah kenal putus asa, Iya. jangan pernah lelah. Intinya kita semangat, fokus itu aja sih. Dan ketiga adalah konsisten. Kita terus-terusan bikin video, mau jadi mau enggak yang penting kita bikin. Dan fokus, kita nggak bisa menjadi YouTuber terus kita apa ya, fokus ke hal yang lain. Tapi bisa kita pahami karena kita datang ke sini bukan untuk jadi YouTuber. Iya. Tapi kita punya tanggung jawab yang Tanggung jawab lebih besar juga, adalah iya, betul. keluarga kita yang nunggu kita, pekerjaan kita di sini. Tapi insya Allah dengan istilahnya di waktu senggang, mungkin di waktu sekarang kita gini, Neng Madu konsep channelnya apa? Mukbang. Mukbang. Nah, paling gampang. Paling Benar. gampang, ya. Saya pertama Siap itu mukbang. Oh, Ada. Kalau mukbang mah Astagfirullah. kalau masalah urusan makan ayo ya. Oh, oke. 3 kali Iya, baru ini astagfirullah, astagfirullah, aman. astagfirullah. Kalau nggak gitu gigit. Iya. Jadi gini, Iya. sebenarnya hampir sama dengan konsep pertama konten channel saya, yaitu mukbang, urusan makan-makan. Iya. Apalagi sewaktu pertama kali lockdown saat bulan puasa kalau Iya, nggak salah itu, saya itu hampir tiap hari, saya itu nggak bisa masak. Nggak bisa masak, yang saya bisa pertama itu ada Masak air? nasi, ya masak air sampai matang. Terus masak nasi kalau pakai Magicom ya. Magicom, ya. Nah waktu lockdown itu saya mikir keras, ini kemana-mana nggak bisa. Akhirnya apa? Saya punya inspirasi ngeliat orang yang makan. Itu kan waktu bulan puasa itu bikin saya lapar. Akhirnya apa? Udah saya belajar masak. Kirain akhirnya saya makan. Bulan puasa. Belajar masak. Jadi karena saya tinggalnya di Arab Saudi, saya itu terinspirasi oleh masakan Arab. Pertama itu saya belajar masak nasi bukhari ya. Nasi bukhari, Itu ya. gagalnya 10 kali. Ini nyata, fakta ini. Gagal 10 kali pertama. Banyak sih, kurang garam, kebanyakan air, kurang garam, kurang Pokoknya air. sampai lembek. semangat gagal gitu ya. Ya, gagal. Tapi yang bikin saya tetap semangat adalah ya karena termotivasi dan saya mikirnya ini acara bisa mukbang atau mukbang dan masak-masak itu nggak jauh beda. Iya. Habis masak langsung mukbang, jadi bisa 2 konten. Iya, Benar nggak? dua Betul. konten, Iya. dua konsep ya. Nah, tapi dikarenakan mungkin karena ya saya sebagai laki-laki maksudnya kurang bakat dan masak. Ini korban Korban apa nih? cerita. Setiap saya diajak makan soalnya suruh nungguin masak dulu lama. Tahu nggak? Ya, masa masaknya mau bukan dimakan sejam. mentah? Iya maksudnya abis masak ada aja gitu. Ada aja. Jangan kayak Neng Madu mentah semua. Nah, kan nggak apa-apa, bagus. Enggak, jadi masaknya jam 1, Iya. makannya jam 6. Ini nunggu, ini teman paling setia, sabar. Masya Allah. Sabar menunggu kelaparan. Tapi tahu nggak, beliau ini istilahnya senior saya. Masya Allah. Sebelum saya kenal di YouTube, saya itu dulu suka mancing. Suka mancing. Sering banget nonton soalnya. Nah, habis itu datang dikirim wartawan dari KJRI. Karena memang dulu aktif di KJRI juga ya. Keliling bawa kamera, kata saya,
ada wartawan. Saya berdoa dalam hati saya, mudah-mudahan nggak datang ke saya untuk wawancara. Tiba-tiba di belakang ngevlog nih katanya. Saya kau udah gemeter, gugup. Saya bawa kamera di sini, bawa HP, megang HP, akhirnya wawancaranya kenal sama beliau dan bisa kenal dengan teman-teman yang lainnya. Jadi intinya satu, kalau kita mau jadi YouTuber ya, saya masih pemula juga, karena masih banyak yang belum saya ketahui, tapi mungkin ada sedikit pengalaman. Istilahnya gini, istilah konsisten aja. Terus kita datang ke suatu tempat itu, misalnya kita melihat sahabat salam lagi ngapain, kita harus gali beliau ini. Itu kok betah banget di sana, apa sih gitu. Kalau Terus kita ada yang mencerang-mencerang juga harus digali ya. Iya. Namanya yang mau digali. Apa yang digali, Kak? Emas gitu. Emas. Iya. Siapa Jadi tahu keluar perak gitu. Apa sih? Lanjut. Yang bisa bikin kita dapat banyak inspirasi dan konsep dan konten ya. Pertama adalah kita selalu ingin tahu, itu yang kita harus gali ya. ya, seperti kita halnya sewaktu belajar ya, kita belajar matematika, kita karena pengen tahu ya kita belajar. Sama di YouTube juga sama semua. Walaupun saya sebenarnya bilang seperti ini belum pantas sebenarnya, tapi insya Allah sedikit lah pengalaman saya menjadi untuk menjadi YouTuber itu adalah tidak pernah putus asa. Kalau bisa ya usahakan, terus konsisten dan rasa ingin tahu itu penting. Jadi kita datang ke Taif itu ada apa aja. Saya selalu baca sebelum saya datang ke kota tujuan yang ingin saya tuju, adalah modal saya pertama ya pasti HP ya kalau sekarang ya. Terus sejarahnya kota Taif itu didirikan tahun berapa, wisatanya apa aja, dan kenapa bisa bikin orang tertarik ke kota Taif gitu. Itu kita hafalin kalau bisa semua, itu paling enak biar punya landasan, punya dasar ketika bikin video. Nah, saya yang kota yang saya ketahui itu di Saudi, yang pernah saya kunjungi Madinah, Mekah, Taif, dan kemarin Abha. Saya nggak tahu Abha, tapi saya usahakan kalau ada yang nanya, saya insya Allah pasti jawab. Walaupun nggak ada yang jawab, pasti saya ini. Seperti kota Taif, ya dinginnya mungkin ketinggian kota Taif kalau nggak salah dari 1.600 sampai 2.600 ya kalau nggak salah. Kurang lebih 1.600. Tapi di Jabal Daka bisa sampai 3.000 ya? Iya, karena lebih tinggi mungkin ya, lebih tinggi. Kurang nggak sampai mungkin kalau 3.000, tapi kalau 2.000 kayaknya 2.600 lebih ya. Kurang lebih sih. Gitu. Nanti besok saya mau ukur. Mengukur ya. Oke, itu pakai pengukur meteran ya. gitu ya. Pakai meteran. Enggak apa-apa kalau ini ada teman saya ahli. Nanti sampai megang di bawah, saya di atas gitu. Kira-kira berapa meter? Iya. Itu ahlinya. Jadi terus ketiga adalah kolaborasi sangat penting ya. Kalau saya sangat jarang sekarang kalau kolaborasi dengan teman-teman. Mungkin karena kesibukan juga ya. Kesibukan, apalagi sekarang saya sangat minta maaf ya. 2 hari nggak ngupload ya. Sama saya juga. Sama ya, Ya. satu hati nih. Saking sibuknya. Satu hati sih. Satu jiwa. 2 hati. Enggak, kalau saya kan masalahnya gini sahabat salam, ngeditnya kan bukan ini ya, ngeditnya nggak pakai HP. Saya harus pulang ke rumah gitu. Jadi kalau bagi teman-teman yang ngedit pakai HP, udah jangan pernah absen upload lah gitu. Iya. Bener, sangat ini. Nah sekarang ada juragan nih, saya jadi gak enak nih. Nggak apa-apa, anggap aja gitu botol. Katanya tadi ada acara mukbang. Oh iya, Konten mukbang. Kapan Ntar mukbang nih? Emang sudah lapar. Kebetulan sahabat salam, ini kan konsepnya mukbang. Insya Allah nanti kalau datang ke Jeddah kita mukbang. Iya. Kemarin padahal datang loh, Kak. Kenapa ya nggak ketemu? Nah, insya Allah nanti di kesempatan lainnya, insya Allah nanti. Padahal ya mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ketemu lagi Insya Allah ya, nanti, bisa menjalin silaturahmi lagi. Walaupun tidak di kota Taif, bisa di kota Bisa, Jeddah. insya Allah. Dan ini apa namanya? Channelnya ini masakan mukbangnya masakan Arab. Kalau aku apa aja sih Kak ya, mau makanan Arab, Jadi mau masuk makanan- semua ya? Iya, Masuk masuk semua. semua, nggak Jadi general. nggak bakal nolak deh. Masuk, apalagi yang mentah-mentahan kalau aku Mantap, lebih suka itu benar. banget. Jadi sangat bagus sebenarnya. Bisa nih jadi nanti tantangan selanjutnya insya Allah. Kayaknya nggak bakalan menang sih ya, Bu. Soalnya makanan makan mentah semua. Iya, mentah semua. Nah, Bawang justru putih, bawang merah, jadi jahe. gini, yang Jahe penting serai. pertama adalah pengalaman. Iya. Kalah menang adalah hal biasa, Oh, benar iya, nggak? Iya betul banget. Jadi justru dengan misalnya
bisa kolaborasi makan mukbang makanan mentah. Kalaupun kalah itu kan saya punya ini apa ya, istilahnya bisa nyoba. Betul, nggak ada salahnya. Tapi kita kayaknya nggak suka pedas kayaknya. Boh, kalau Neng Madu ditantang pedas, kayaknya Taib gak ada ini ya. Ya udah bisa dicoba nanti. Boleh. Tantangan apa sih? Iya, tantangan apa kayaknya bakalan diterima semua. Nah, kebetulan kan suka mukbang. Ya. Jadi kalau bisa, misalnya mungkin kita Neng Madu lagi kehabisan ide makan di rumah atau gimana, di luar misalnya udah habis, coba masak di rumah, makan di luar, pernah nggak? Ya, belum sih Kak. Belum. Nah, hal yang penting ada untuk mukbang itu bisa kita coba sambil nuansa dengan nuansa alamnya gitu. Saya kemarin kalau misalnya waktu banyak, saya siapin itu ada kompor kayak orang mau adventure gitu ya. Apa? Paling suka. Ya, apalagi di sini aman, ya kan? Hampir di seluruh kota Saudi itu kita mau berhenti di mana itu aman. Iya. Cara mukbang itu, dan jangan lupa makanan tradisional Saudi. Ya itu ke pasar, ke apa di Taif makanan tradisional apa banyak sih kayaknya, kayak mungkin yang paling khas mandi kayak gitu. Enggak, untuk mandi itu sebenarnya bukan makanan khas Arab ya, bukan Yaman. Arab, Yaman. Mandi hanet matbi, terus matuna, ada lagi banyak kayak gitu. Tapi untuk Saudi sendiri adalah kapsa itu kayaknya ya, cuma hampir seluruh TKI juga, dan juga bagian teman-teman yang sudah dari Indonesia pernah ada di sini pasti sudah tahu, baik yang melaksanakan ibadah umroh yang di sini hampir kapsa ya. Iya. Cuman mungkin dibikin sendiri, olah sendiri dengan ciri khas masing-masing ya. Saya juga baru pertama kali ternyata beliau itu ahlinya juga cara masak. Enggak, jadi gini, saya tuh belajar dari pengalaman pertama adalah lockdown. Benar nggak bisa masak. Saya masak nasi aja sering masih gosong gitu. Terus kenapa saya akhirnya bisa hobi masak? Pertama ya karena belajar aja sampai salam. Jadi waktu belajar untuk sebelum saya masak tuh ada tertekan awalnya. Iya. Dari emang hikmahnya kita dengan tertekan, kalau kita bisa keluar dari zona nyaman itu akan bagus, benar nggak? Betul banget. Kita kalau masih enak di zona nyaman kita nggak bisa maju. Mungkin mau maju juga, udah bentar lagi selesai udah. Jadi alhamdulillah sih, walaupun kadang masih banyak lupanya bumbunya apa ini, tapi setidaknya walaupun hidup sendirian saya alhamdulillah bisa gitu. Bisa, ya. Insya Allah kalau misalnya mau disuruh masak juga, ya insya Allah siap gak siap, ya mau tidak siap, mau ya gitu. Walaupun enak gak tahu, tapi masakan saya alhamdulillah belum ada sih bilang gak enak. Semuanya mungkin karena malu di depan kamera kayaknya. Tapi takutnya di-delete nanti walaupun bilang gak enak. Tapi yang pasti menarik ya, alhamdulillah, dan bisa sama suka mukbang, suka masak itu kayaknya kolaborasinya klop banget ya. Insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih, alhamdulillah. Ya mesti ada motivasi lagi buat yang pemula nih seperti Neng Madu nih Kak. Karena kadang Neng Madu juga masih gugup ya di depan kamera ini, gimana sih caranya biar pede? Sebenarnya kalau pertanyaan seperti ini ya sebenarnya saya juga gugup di depan kamera. Saya cuma latihan pertama adalah di depan, selain kita harus terjun langsung ke lokasi umum, kita bisa latihan di depan kaca, itu hal terpenting. Mungkin kalau kita mau latihan di luar gimana, saya lebih sering untuk gugupnya, saya lebih sering. Kadang mau diucapin tuh susah banget di mulut. Banget ya, jangankan mau ngucapin, yang tadinya istrinya kita udah ada saya konsep pas udah di tempat yang tujuan kita itu hilang semua, udah kadang gitu hilang itu dari pikiran. Kita gini aja, santai, kita lepas aja mikirnya, lepas gitu aja. Yang penting bisa menyampaikan hal yang sudah untuk ilmu seperti ini ahlinya. Benar. Sama sebetulnya sih nggak jauh berbeda. Semua vlogger itu mungkin orang menilai itu hal yang mudah. Kalau misalnya suatu hal yang mudah, kayaknya semua vlogger itu semua TKI itu akan menjadi vlogger, menjadi YouTuber. Tapi mereka tidak tahu konsepnya seperti apa, pemikiran seperti apa, yang mau dibikin seperti apa, membutuhkan dari pemikiran, tenaga, dan bahkan kadang itu harus bertarung dengan cuaca juga. Dan tentunya itu suatu hal yang kadang menurut kita
karena sudah terbiasa, suatu hal yang biasa. Cuman kalau kita melihat orang ketika nge-vlog itu suatu hal yang sangat luar biasa, berjuang untuk mendapatkan satu konten, betul nggak? Ya mungkin walaupun dibilang dilihat suatu hal yang mudah seperti halnya mukbang, tapi prosesnya itu juga rumit, dari biaya, dari masaknya, dari olahannya, dari semua bumbunya yang harus dipersiapkan, semuanya saya kira itu tidak ada yang mudah. Pasti ada perjuangan. Betul, perjuangan sangat luar biasa. Tapi orang kadang itu sebagian ada yang menilai sebelah mata, karena kita hanya memberikan sajian agar supaya mereka itu bisa menikmati. Jadi gini, Neng Madu kan konsepnya adalah mukbang. Iya, aku lebih pede mukbang gitu, Kak. Jadi kamera jadi gini, ngobrol. Penting adalah pencahayaan. Betul. Terus kedua adalah mic ya. Mic. Jadi gini, ada kadang orang itu subscribe, ada yang suka melihat kita karena cara makan kita. Ada yang suka karena apa? Suara dari masakan itu sendiri. Jadi dengan kita melihat konten tentang mukbang, kadang kita langsung ikut lapar. Betul. Nah, besoknya pasti balik lagi. Aduh, saya bingung masak apa. Lihat channelnya si Neng Madu ini. Aduh, mantap. Iya, dia pasti terinspirasi. Gitu. Terus kedua adalah selain pencahayaan, terus kamera adalah fokus ke makanan kita dan kitanya gitu saja. Itu aja sih sebenarnya. Dan mikrofon itu yang penting sebenarnya. Betul. Kak, apa sih pesan-pesan terakhir buat Neng Madu nih biar tambah semangat, biar tambah nggak gimana gitu, nggak grogi. Jadi gini, untuk pesan-pesan terakhir adalah jangan pernah melihat ke belakang. Istilahnya misal kita pernah gagal bikin konten di belakang, jangan pernah lihat, kita harus maju ke depan, semangat. Anggap aja orang itu adalah istilahnya kalau perlu, istilahnya kalau kita lagi mukbang atau gimana di depan kamera, anggap nggak ada orang, udah kita cuma sama makanan aja. Iya. Gitu. Betul. Kalau kita memandang ke belakang, ujung-ujungnya kita nggak jadi bikin konten. Iya, jadi kayak kita istilahnya nggak move on, mungkin Nggak kita move on. punya gagal bikin konten pertama kemarin, aduh malu ada yang komen, udah jangan didengerin. Iya, tapi aku lebih pede banget ke mukbang gitu, nggak kayak ngobrol kayak gini. Tapi ya insya Allah mungkin kedepannya Neng Madu akan lancar lah, nggak gugup lagi ya. Makasih loh Kak, udah ngobrol santai banget. Terima kasih banyak juga. Sahabat-sahabat, makasih juga udah nemenin Neng Madu. Buat pesan-pesannya juga nih buat ya kalau sahabat salam sendiri sih yang penting tetap semangat ya, kurang lebih apa yang disampaikan dengan Zenia Guru barusan, kita tetap semangat berkarya, berikan sajian yang terbaik, berikan hal-hal yang positif untuk masyarakat, khususnya teman-teman yang dari Indonesia, agar supaya channel kita terus berkembang. Tentunya dukungan dari semua teman-teman itu yang sangat dibutuhkan. Kritik dan saran itu suatu hal yang biasa, dan sekiranya bermanfaat untuk kita akan memperbaiki lebih baik lagi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti video ini sampai selesai, dan saya sahabat salam undur diri dan juga Zenia Boy, terima kasih. Mudah-mudahan channel Neng Madu ini makin maju, makin banyak subscribernya, dan makin masjid. Ya, sukses. Amin. Dan ditunggu mukbangnya. Neng Madu juga dari kediamannya Kak Ida Channel, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.